Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Umaime. Ya, ini adalah dokumentasi pribadi kebun durian saya, penanaman durian saya ya. Ini usia tanam 9 bulan, jenis durian bawor teman-teman ya. Saya di sini tanam beberapa pohon ya, ada sekitar 20-an batang. Ada durian bawor, duri hitam, dan musangking. Kalau yang satu ini durian bawor ini ya, yang itu ada duri hitam yang sebelah sana dan musangking rata-rata, tapi di sini tanaman saya duri hitam teman-teman. Untuk bawor menurut saya ya agak sulit perawatannya ya, lebih enakan duri hitam ya untuk perawatannya di tempat saya ini ya. Atau mungkin karena di samping kebun saya ini banyak-banyak pohon-pohon besar yang seperti ini ya, tuh banyak-banyak pohon besar, lahan tetangga ya. Jadi perkembangan bawor durian saya ini kurang atraktif ya. Beda dengan durian-durian seperti duri hitam atau musangking, itu sangat atraktif dan cepat. Karena untuk duri hitam dan musangking saya taruh di yang tidak berdekatan dengan lahan tetangga ya. Dan untuk yang bawor saya taruh untuk di perbatasan dekat-dekat dengan pohon tetangga. Mungkin itu salah satu penyebabnya durian saya ini, untuk khususnya untuk bawor ini, lambat perkembangannya. Karena ini kira-kira baru jam 11 siang baru terkena sinar matahari teman-teman tuh ya. Ini sistem tanam durian saya tanam busut, ketinggian busut kira-kira 50 cm ke 40 ke 50. Ini menurut teman-teman durian saya ini apakah pertumbuhannya normal, biasa saja, umur 9-10 bulan ya, 9 ke 10 bulan. Durian bawor saya segini usianya teman-teman, tingginya kurang lebih ini 1 meter lah, 1 meter lebih dikit. Saya tanam bibit ini sangat kecil ya, ukuran 50 cm, harga 30.000. Saya ambil dari Banyumas ya, dari Banyumas. Kebetulan saya tinggal di Lampung Timur ya. Salam dari Lampung Timur ya. Ini coba-coba tanam durian premium. Ternyata sangat sulit ya penanam durian premium. Ini baru habis saya bersihkan pinggir-pinggirnya ya. Kalau di tempat saya ngomongnya dibokorin rumputnya di sekitaran busut ya. Kalau di luar busut mah ini biasalah bongkor ya, karena saya males orangnya. Tuh itu yang duri hitam ya, kelihatan beda ya pertumbuhannya ya. Untuk yang duri hitam dengan yang bawor ini ya, usia tanam sama teman-teman, tapi kok ini ya mungkin karena di lahan-lahan tetangga ini sebelah ini ya, itu penuh-penuh dengan kayu-kayu besar. Kalau di tempat saya tuh orang-orangnya tuh masih banyak yang kurang manfaatkan lahannya. Itu banyak pohon-pohon besar di tumbuhin kayu-kayu liar ya, jadi ya dibiarkan saja. Ini saya makanya orang-orang ini heran juga melihat saya kok tanam, sistem tanamnya tanam busut, tanam durian, kok diunduk-unduk katanya. Tapi ya saya hanya diam, nanti biar survei aja yang membuktikan teman-teman ya. Mudah-mudahan dalam waktu 4 tahun, nggak sampai 4 tahun, nanti bisa berbuah. Ini saya kasih itu namanya sabut kelapa ya, karena banyak di tempat saya. Contohnya lahan-lahan sebelah itu kan ya, ditanamin kelapa tuh rata-rata, ada pisang, kelapa, pohon kelapa. Jadi sabut-sabutnya, sabut-sabut kelapanya saya taruh di sini. Fungsinya adalah lain dan tidak bukan hanya untuk ini supaya gundukan ini aman, karena saya tanam ini di dekat pemukiman, jadi banyak ayam ya. Jadi gundukan-gundukan ini dieker-eker ayam teman-teman ya. Jadi setiap nganu akarnya itu kelihatan. Jadi mengganggu pertumbuhan durian ini ya. Tapi semenjak saya kasih sabut kelapa ini, alhamdulillah ini aman ya. Ini untuk pemupukan saya menggunakan NPK Sprinter teman-teman, yang 20 10 10 itu plus boron, Karate plus boron ya, produksi dari dari Mutiara ya. Untuk spraynya saya menggunakan Antrakol. Untuk fungi inseknya saya menggunakan Alika, terus Perekat, terus ZPT Antonik itu ya untuk zat pengatur tumbuhnya. Dan pupuk daunnya saya menggunakan Cuka Dasil
sedikit dengan ultra dap, saya mix, saya taruh ultra dap ya. Itu saya spray kira-kira ya 15 hari sekali sampai 20 hari sekali, melihat situasi dan kondisinya daun ya. Ini kemarin habis saya spray, tapi ya curah hujan di sini masih tinggi ya. Ini kemarin saya potong pucuk teman-teman, karena ya pertumbuhannya tuh terhambat. Kalau pengairan saya ini selalu siap ya tuh. Itu kemarin saya potong pucuk ini di ujung musim kemarau kemarin ya. Terus ini pertumbuhan selama musim hujan ini alhamdulillah agak lumayan ya, karena saya rutin melakukan pemupukan. Ini sudah saya kasih pupuk kandang ini di bawahnya ya, saya kasih kohe kambing ya. Mudah-mudahan kemarin udah difermentasi sekitar 2 bulan, saya taruh di sini aja karena di eker-eker ayam. Terus kandinya jebol, terus saya taruh aja di bawah-bawahnya seperti ini ya. Terus saya tutup lagi dengan itu apa, sabut kelapa, karena ayamnya tuh sangat nakal di tempat saya, suka ngeker-ngekerin gundukan-gundukan ini ya. Kalau untuk pemupukan rutin saya NPK-nya itu 1 bulan sekali ya, dosisnya kira-kira 1-2 sendok. Saya kalau ada kalau ada musim hujan kayak gini cukup saya tabur saja. Kalau nggak ada musim hujan saya kocorkan. Juga saya kasih itu apa namanya, air cucian beras. Itu kalau istri saya nyuci beras, dia mau masak ya, mau ngeliwet itu, saya itu apa, saya mix dulu ya, saya mix dengan E4 dan apa molase, saya taruh, saya fermentasikan, nanti saya siram-siramkan di bawah-bawahnya itu ya. Tapi ya alhamdulillah ini kalau nggak deket pohon tetangga mungkin pertumbuhannya lebih ngejos ya, lebih ngejos dan lebih tinggi dari ini. Karena kita lihat yang duri hitam ya, nanti saya reviewkan yang duri hitam itu udah 2 meter lebih, itu tingginya padahal 60 meter itu yang di tengah itu ya, jauh dari, agak jauh dari kebun-kebun tetangga, sekitar ada 15-an meter lebih ya. Ini jarak tanam saya cuma 8 meter paling, ini enggak saya ngukur, cuman saya ambil kira-kira 4 meter dari lahan tetangga kanan kiri, udah saya tanam gitu aja, kira-kira 8 ke 9 meter. Itu yang agak jauh ya, itu tuh ya lumayan tuh. Perkembangannya sangat jos duri hitam. Mungkin ini ya salah satunya ya, ini enggak tumbuh ini ya, pertumbuhannya kurang ya, tapi ini mulai pulih kayaknya. Itu lihat trubusnya ya, trubusnya sangat melengkung ini kemarin sempat setak juga nih ya, karena itu. Terus saya potong pucuk 2 bulan ini musim hujan kan, alhamdulillah pertumbuhan ini adaptif lah. Ini kemarin udah saya pangkas-pangkas juga karena nggak mau tinggi dia, saya pangkas-pangkas di sini nih, cabang-cabangnya ini ya, kelihatan saya pangkas-pangkas itu supaya dia mau naik. Alhamdulillah terus mau naik dia teman-teman, mau naik ke atas ya. Oke, cukup sekian dulu ya. Ini bukannya menggurui, tapi ya saya hanya dokumentasi pribadi dan hanya berbagi saja ya. Salam dari Lampung Timur ya, dari Umame Channel. Semoga kita sukses bersama dalam menanam durian. Amin amin ya robbal alamin. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.